Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika kelas 8. Kita masih di bab yang sama, yaitu bab 7 tentang lingkaran. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Seperti apa materinya? Mari kita simak. Yang pertama adalah sudut pusat. Jika kita perhatikan gambar di samping, gambar ini adalah gambar lingkaran dengan garis yang warna hitam, itu disebut busur lingkaran. Kemudian ada titik pusat, dinamakan titik O. Nah, ada lingkaran kecil di dalamnya yang berwarna biru, ini sebagai sudut pada lingkaran. Ya, sudut pada lingkaran ini besarnya adalah 360 derajat. Kemudian ada dua buah jari-jari OA dan OB. Jari-jari ini bertemu di satu titik pusat sehingga dia membentuk sudut pusat. Sudut pusat ini kita namai dengan alfa. Ya, sudut pusat ini adalah sudut yang dibentuk oleh ini ya, garis yang warna hijau. Sedangkan garis yang warna biru ini adalah sudut pada lingkaran atau total sudut pada lingkaran. Nah, tadi ya sudut pusatnya kita namakan dengan alfa. Nah, jika kita lihat perbandingannya antara sudut pusat dengan sudut pada lingkaran, ya, sudut yang hijau dengan sudut yang biru, maka kita bisa menuliskannya seperti ini. Sudut pusat AOB kita bandingkan dengan sudut pada lingkaran. Artinya sudut pusat itu adalah bagian dari sudut pada lingkaran, ya, bagiannya. Nah, sudut pusatnya kita namakan dengan alfa derajat. Ini alfa bisa berapa saja tergantung pada soal, per 360 derajat sebagai total dari sudut pada lingkaran. Seperti itu. Oke, yang kedua adalah panjang busur. Kita perhatikan lagi gambar di samping. Ini adalah lingkaran. Nah, garis yang warna kuning yang melingkar ini disebut busur lingkaran. Ya, busur lingkaran. Kemudian ada titik pusat. Nama titik pusatnya adalah O. Nah, ada dua buah jari-jari lagi, OA dan OB. Kemudian membentuklah sudut pusat yang kita namakan alfa misalkan. Nah, kemudian ada panjang busur. Ya, busur di sini dinamakan busur AB karena dibatasi oleh titik A dan titik B pada busur lingkaran. Nah, busur AB ini yang warna biru ini ya. Kalau kita perhatikan, busur AB ini adalah bagian dari busur lingkaran keseluruhan. Ya, di mana busur lingkaran keseluruhan itu sama seperti kita menghitung keliling lingkaran. Jadi sama seperti kita mengelilingi lingkaran tersebut. Jadi bisa kita simpulkan, bisa kita tuliskan bagaimana perbandingannya panjang busur AB dengan busur pada lingkaran. Berarti sama seperti kita menghitung keliling lingkaran. Panjang busur AB yang ini ya, yang biru, itu adalah bagian dari panjang busur pada lingkaran atau sama seperti kita menghitung keliling lingkaran. Jadi panjang busur AB per keliling lingkaran, di mana keliling lingkaran itu adalah 2πr, sehingga bisa dituliskan juga sebagai panjang busur AB dibagi oleh 2πr. Seperti itu. Ini adalah perbandingan untuk panjang busur. Berikutnya, yang ketiga adalah luas juring. Ini yang terakhir ya, unsur yang terakhir yang akan kita bahas. Nah, apa saja? Kita lihat gambarnya. Ini adalah gambar lingkaran. Lingkaran ini ada luasannya. Ya, ini ada daerahnya di dalam ini yang diarsir warna biru. Ini adalah daerah. Oke, kemudian untuk juring. Juring adalah daerah atau luasan yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur lingkaran atau busur AB ini ya. Jadi untuk luas juring AOB ini yang warna kuning
Itu dibatasi oleh jari-jari OA, OB, dan busur AB. Nah, kalau kita perhatikan luas juring yang kuning ini bagian dari apa? Jelas, bagian dari luasan lingkaran ini, yang warna biru yang tadi ya, yang full itu. Nah, jadi kita bisa tuliskan, ya, untuk perbandingannya adalah luas juring AOB, berarti yang diarsir ini yang warna kuning. Itu adalah bagian dari yang tadi ya, daerah pada lingkaran. Sehingga luas juring AOB kita bandingkan dengan luas lingkaran. Karena kita menghitung luasan daerahnya ya, bukan lagi busur atau kelilingnya. Nah, atau kita bisa tuliskan luas lingkarannya adalah PR pangkat 2. Sehingga kita lihat perbandingannya menjadi luas juring AOB berbanding dengan PR pangkat 2, di mana ini adalah luas lingkaran. Oke, kemudian kita bisa simpulkan. Sehingga dapat disimpulkan perbandingan antara sudut pusat luas panjang busur dan luas juring adalah untuk sudut pusat ada alfa per 360 derajat. Untuk panjang busur dibagi oleh 2 PR atau keliling lingkaran. Sama dengan untuk luas juring dibagi oleh PR pangkat 2 atau luas lingkaran. Jadi untuk mengingatnya mudah. Jadi sudut pusat itu bagian dari 360 derajat. Kemudian panjang busur itu bagian dari keliling lingkaran. Tadi ya konsepnya ya. Kemudian luas juring juga bagian dari luas lingkaran. Kemudian untuk luas rumusnya, keliling dan luas lingkaran itu harus dihafal rumusnya supaya bisa mengerjakan contoh soal. Ya, lanjut. Contoh soal. Perhatikan gambar di bawah. Terdapat lingkaran yang diketahui sudut pusat AOB, yang ini adalah 135 derajat, dan OB sebagai jari-jari lingkaran adalah 14 cm. Yang ditanyakan adalah luas juring AOB dan panjang busur AB. Oke, ada 2 unsur yang diketahui. Kita mulai pembahasannya. Yang diketahui yang pertama adalah sudut pusat dan jari-jari lingkaran atau R-nya. 14 ya tadi ya. Yang ditanyakan adalah luas juring AOB dan panjang busur BC. Oke, kita mulai jawab. Kita jawab yang bagian A dulu, menentukan luas juring AOB. Oke, ada 2 unsur yang dibahas, yaitu sudut pusat dan luas juring. Jadi kita akan menggunakan perbandingan yang sudah kita simpulkan sebelumnya. Ada 3 ya. Yang pertama ada sudut pusat, kemudian yang kedua ada tali busur dan luas juring. Nah, kita perhatikan nih, untuk yang A kita mencari luas juring. Luas juring itu kita sandingkan dengan apa? Dengan unsur apa untuk bisa dioperasikan? Nah, yang diketahui adalah sudut pusat. Sudut pusatnya diketahui, maka kita bisa menggunakan perbandingan antara sudut pusat dan luas juring, karena luas juring yang ditanyakan. Ya, sehingga dapat digunakan perbandingan yang ini antara sudut pusat dan luas juring. Kita sandingkan seperti ini. Oke, kita gunakan perbandingan yang ini ya. Selanjutnya kita mulai operasikan, kita masukkan apa saja yang diketahui. Kita masukkan rumusnya, rumus perbandingannya. Sudut pusat dibagi 360 sama dengan luas juring per luas lingkaran ya. Nah, kita masukkan sudut pusatnya adalah 135 derajat dibagi oleh 360 derajat. Sama dengan luas juring, pi-nya kita ganti dengan 22/7. Kenapa pakai pi-nya 22/7? Karena R-nya atau jari-jarinya kelipatan 7. 14 ini adalah kelipatan 7. Oke, R-nya dimasukkan 14. 14-nya pangkat 2. Kemudian, nah ini ya, karena angkanya terlalu besar untuk 135 dan 360, maka kita perkecil, kita sederhanakan. Kita bagi dengan bilangan terkecil supaya bisa menjadi bilangan yang paling sederhana. Contoh, kita bisa membagi 2 bilangan ini dengan 45 masing-masing. Dan ini pembagian harus sama ya, supaya bisa senilai. Oke,
Kalau kita bagi 2 ringnya dengan 45, maka hasilnya adalah 3/8. Ya, yang atas jadi 3, bawah jadi 8. Kemudian, ini sama dengan luas juring per 22/7 kali 14 kali 14. Karena pangkat 2 ya, 14 maka 2 kali. Setelah itu, kita kalikan luas lingkarannya 22/7 kali 14 kali 14. Kalau misalkan bingung kita bisa coret ya, karena 14 ini habis membagi 7 mendapatkan 2, maka 22 dikali 2 dikali 14 hasilnya 616 gitu ya hasil perkaliannya. Setelah ini bagaimana? Ini sudah sederhana. Selanjutnya kita kalikan silang ya, 8 dikali luas juring sama dengan 3 dikali 616, sehingga seperti ini ya. Jadi sama dengannya tetap di sini. Yang 8 dikalikan luas juring, kemudian sama dengan 3 dikali 616. Sini ya, ruas sebelah sini. Kemudian kita kalikan 3 kali 616 hasilnya 1848. Ini masih 8 kali luas juring. Sehingga luas juring didapat kita bagi 1848 kita bagi dengan 8. Kenapa dibagi? Karena awalnya dia sebagai pengali. Maka untuk ketika pindah ruas maka 8-nya menjadi pembagi. Berapa hasil pembagiannya? Nah, hasil pembagian adalah 231. Kita tulis satuannya cm persegi karena dia adalah luas juring. Nah, ini berarti sudah menjawab pertanyaan nomor 1A. Luas juring AOB adalah 231 cm persegi. Seperti itu. Selanjutnya, contoh soalnya masih sama ya, karena kita mencari 2 unsur. Ini masih sama. Tadi yang A sudah terjawab ya, luas juringnya. Kemudian yang B, kita akan mencari panjang busur AB. Atau yang ini. Ini ya. Ya, kita mulai pembahasannya. Yang diketahui dan ditanyakannya sama seperti yang tadi. Kemudian pembahasannya. Nah, kita membahas yang poin B, yaitu panjang busur AB. Karena luas juring sudah diketahui, maka untuk menentukan panjang busur, bisa menggunakan perbandingan antara sudut pusat dan panjang busur, atau bisa juga menggunakan perbandingan panjang busur dan luas juring, gitu ya. Jadi karena luas juringnya sudah diketahui, kan menggunakannya 2 perbandingan ya. Mencari panjang busur, berarti bisa menggunakan perbandingan antara sudut pusat dan panjang busur yang ditanyakan, ya. Atau bisa juga menggunakan luas juring, karena luas juring sudah diketahui, yang dibandingkan dengan panjang busur yang ditanyakan, seperti itu. Dua-duanya juga sama, benar. Terserah kalian, enaknya menggunakan apa, yang lebih mudahnya menggunakan apa. Tapi di sini kita mencoba menggunakan luas juring dan panjang busur, gitu ya. Untuk menunjukkan seperti apa pengoperasiannya, karena berbeda ya, supaya berbeda dengan yang jawaban yang A yang tadi. Oke, kita menggunakan perbandingan yang ini. Panjang busur dengan luas juring. Di mana panjang busur dibandingkan dengan keliling lingkaran atau 2πr, dan luas juring dibandingkan dengan luas lingkaran πr pangkat 2. Ini harus hafal ya, dan jangan terbalik. Kita gunakan perbandingan yang ini, kemudian kita mulai memasukkan yang diketahuinya. Yang diketahuinya adalah sudah jelas ya, R-nya. Oke, kita masukkan dulu keliling lingkaran dan luas lingkarannya. Pi-nya sudah pasti 22/7 karena R-nya 14 ya. 2πr, 2 dikali 22/7 kali 14. Yang luasnya πr pangkat 2, 22/7 kali 14 pangkat 2. Oke. Karena ini 14 bisa membagi 7, dapatnya berapa? 2 ya, maka ini bisa dicoret menghasilkan 2 di atas gitu ya. Jadi 2 hasil pembagian di sini dikalikan 22 dikalikan 2 hasilnya adalah 88. Nah, ini ya, kita muncul di sini 88. Panjang busur per 88 sama dengan, nah luas juringnya sudah diketahui sebelumnya di bagian A itu ya, 231 dibagi oleh 616 ini sudah didapat juga di sebelumnya ya, di slide sebelumnya.
Ini jadi kita tidak perlu menghitung lagi. Jadi luas lingkarannya adalah 616. Dapatlah angka ini. Kemudian setelah sampai sini, jika bisa diperkecil silakan diperkecil, tapi mungkin ini tidak bisa diperkecil ya, karena ini adalah bilangan prima. Selanjutnya setelah sampai sini kita kalikan silang. Ya, panjang busur dengan 616 dan 88 dikali oleh 231 sehingga hasilnya seperti ini. Ya, kita kalikan. Jangan lupa di tengah-tengah ada sama dengan. 616 dikali panjang busur sama dengan 88 dikali 231. Kita kalikan dulu yang sebelah sini, menghasilkan 20.328. Ya, hasil perkaliannya. Kemudian untuk mendapatkan panjang busur seperti yang tadi, hasil pengali ini kita bagi dengan 616. Jadi 20.328 dibagi oleh 616 sehingga hasilnya adalah 33 cm. Hasilnya adalah bulat ya, bisa membagi dengan utuh. Jadi panjang busur AB yang didapat adalah 33 cm. Ini hanya mencontohkan kita menggunakan perbandingan antara panjang busur dan luas juring. Karena luas juring sudah diketahui ya, dan kita mau mencari panjang busur. Bagaimana kalau kita menggunakan antara sudut pusat yang memang sudah diketahui di awal ya di soal, dengan panjang busur yang diketahui. Kita bisa mencoba itu dan mungkin hasilnya juga sama 33 cm, hanya perbedaannya di hitungan. Jadi ini hanya mencontohkan saja bahwa bisa juga menggunakan luas juring dan panjang busur. Memang hitungannya agak besar. Kenapa? Karena kita melibatkan keliling lingkaran dan luas lingkaran. Kalau misalkan mau dicoba dengan sudut pusat, ya perbandingannya mungkin angkanya bisa lebih kecil. Kenapa? Karena sudut pusat itu bisa kita perkecil ya. Tadi ya dapat 3/8. Jadi hitungannya juga akan lebih kecil. Itu terserah ya, fleksibel. Yang penting untuk menyandingkan perbandingan itu, yang pertama adalah unsur yang diketahui, yang kedua adalah unsur yang ditanyakan. Jadi seperti itu ya, menentukan ini perbandingan yang digunakan untuk hitungannya. Jadi unsur yang diketahui dan unsur yang ditanyakan yang digunakan, seperti itu ya. Semoga informasinya bisa didapat dengan baik ya, materinya bisa dicerna dengan baik. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.